Assalamualaikum, selamat datang di YouTube aku, Arlina Mustiawati Kitchen. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Belajar masak itu mudah, gampang, serta menyenangkan. Hai guys, ini dia resep aku kali ini. Kali ini aku buat roti jabrik. Jadi roti jabrik yang aku buat ini aku buat dua versi, yaitu yang rasa keju full sesuai resepnya dan rasa coklat. Jadi ada dua, karena aku suka coklat jadi aku buat yang rasa coklat. Rotinya empuk, cream cheese-nya lembut, kejunya juga enak. Jadi ini wajib kalian coba. Semoga berhasil dan jangan lupa tonton video yang sudah selesai. Mari kita siapkan bahan. Di sini aku pakai tepung terigu, lalu aku pakai kuning telur. Ini untuk adonan roti ya. Lalu aku pakai mentega atau margarin. Lalu baking powder. Sedangkan untuk biangnya, aku buat biang karena ragi yang aku gunakan bukan ragi baru, jadi aku buat biang dulu. Untuk biangnya aku pakai permipan, gula pasir, dan susu bubuk. Sedangkan untuk cream cheese-nya aku pakai susu cair full cream dan keju cheddar. Jadi ini dia bahan-bahannya, roti jabrik ala Arlina Mustiawati Kitchen. Selanjutnya mari kita membuat. Yang pertama kita buat biangnya. Siapkan air hangat cenderung dingin, lalu masukkan gula pasir dan susu bubuk, aduk rata. Kemudian tambahkan ragi permipan. Ini untuk mengecek ya guys, apakah ragi yang kita gunakan itu masih aktif atau tidak. Kalau dia tidak berbusa lagi setelah 10 menit, berarti ragi yang kalian gunakan itu tidak aktif. Jadi kalian harus beli ragi yang baru, tidak usah digunakan. Kalau dia setelah 10 menit berbusa, berbuih gitu, berarti ragi itu aktif. Oke, kita tunggu 10 menit. Lalu kita buat cream cheese-nya. Kita masukkan susu, lalu kita campur dengan keju parut. Harusnya kejunya diparut duluan ya guys, tapi nggak sempat marut jadi parut langsung pas bikin video aja. Oke, ini keju parutnya aku pakai 1 bungkus keju cheddar yang 170 gram. Jadi aku pakai itu. Untuk takaran dan maaf, untuk takaran lengkap di kolom deskripsi, silahkan dilihat. Oke, ini udah selesai. Jadi ini akan kita masak ya guys. Masak dengan api sangat kecil agar keju dan susu tidak gosong. Aduk rata sampai keju menyatu dengan susu. Kejunya meleleh gitu. Walaupun sebenarnya keju cheddar susah meleleh ya guys, tapi usahakan dia tercampur rata aja. Terus diaduk sampai tercampur rata seperti ini. Setelah itu kalian bisa angkat dan dinginkan. Oh ya, saya mau ucapin terima kasih yang sudah datang berkunjung, yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga kalian suka dengan resepnya dan semoga resepnya bermanfaat, dan selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.
Oke, sekarang kita akan buat adonan roti. Pertama kita campurkan semua bahan keringnya dulu, tepung terigu, baking powder, dan satu lagi garam. Di awal tadi aku lupa, selalu lupa ya, setiap bikin video pasti ada ingredients yang aku lupa di awal. Mohon maaf ya guys, tapi aku akan tetap kasih tahu walaupun di tengah-tengah video. Oke, selanjutnya kita masukkan ragi yang udah kita buat tadi, biang, ternyata masih aktif. Lalu kemudian telur dan mentega. Aduk rata semuanya. Setelah tercampur rata, kalian tidak perlu ngadonannya sampai kalis ya, cukup tercampur rata aja, tidak nempel lagi di wadah. Kemudian kita akan diamkan adonan ini kurang lebih 1 jam. Tapi tergantung, jika suhunya panas mungkin dia akan lebih cepat mengembang, tetapi jika suhu dingin dia akan lebih lambat. Jadi aku kalkulasikan waktunya itu kira-kira 1 jam. Pokoknya yang penting adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah itu boleh kita potong-potong, kita bagi ya. Jangan lupa alasnya diolesi dengan mentega atau margarin agar saat mengembang adonan tidak lengket dan tidak kering. Jangan lupa juga diolesi mentega di permukaan adonannya agar juga tidak kering. Oke, ini udah 1 jam. Kalian bisa lihat adonannya mengembang 2 kali lipat. Adonan ini akan kita roll sampai kalis. Jadi kenapa di awal tadi aku bilang tidak perlu sampai kalis, karena kita akan roll dia sampai kalis setelah mengembang. Kita roll, jangan lupa olesi rollnya dengan tepung agar tidak lengket. Lebih baik menggunakan roll besi ya, karena aku punyanya yang kayu jadi ya pakai ini. Yang enak itu yang besi, jadi dia tidak menempel rollnya. Kalau yang kayu menempel guys, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ini terus kita roll sampai kalis, sampai adonannya padat begitu ya. Setelah itu baru kita bagi-bagi. Untuk yang mau jualan, kalian boleh timbang agar ukurannya sama. Karena di sini aku cuma buat dimakan sendiri, jadi aku nggak timbang. Jadi asal bagi-bagi, asal motong-motong gitu aja guys. Jadi aku nggak timbang. Ini harus kalian bagi beberapa bagian dulu sebelum kalian bulati dan isian. Kalian bagi beberapa gini. Nanti ini sebelum dibulati seperti itu kita harus diamkan dia lagi 10 menit. Jadi proses bikin roti jabrik ini agak panjang ya guys. Jadi ini akan kita diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah itu baru kita bisa masukkan isiannya. Ini dia sudah 10 menit, maka kita akan masukkan isian ke dalam adonan roti. Untuk isian di sini tadi seperti di awal yang aku bilang, aku buat 2 rasa. Kalau roti jabrik di resep yang aku lihat itu dia hanya pakai cream cheese di dalamnya, cream cheese di toppingnya, dan keju cheddar diparut di atasnya. Udah itu aja. Tetapi kali ini aku modifikasi dengan
rasa coklat, dimana selainya aku buat sendiri. Kalian bisa cek videonya ya, sudah aku upload kok. Selai coklat homemade namanya. Oke, sekarang kita akan buat isian. Ini kita lebar-lebarkan dulu. Adonannya lentur sekali ya guys. Adonannya itu lentur tanpa diuleni terlalu lama. Jadi dia lentur, mudah dilebarin gitu. Isi krim cheese ke dalam adonan, lalu bulatkan. Oke, ini dia semua adonan yang udah selesai aku bulatin, dan ini akan kita diamkan kurang lebih 30 menit lagi sebelum nanti kita panggang. Jadi lagi-lagi dia didiamkan sebelum dipanggang. Untuk pemanggang di sini aku tidak pakai oven listrik dan tidak pakai panci biasa, tapi aku pakai hot pan dari Hakashima, bukan di endorse ya guys. Jadi ini hot pan yang lama sekali, sudah maksudnya ini multifungsi, bisa untuk memanggang roti, bisa untuk memanggang bolu, bisa untuk memanggang pizza. Jadi dia multifungsi, bakar ayam juga bisa, dan sebagainya, pokoknya multifungsi deh guys. Jadi ini bagus. Aku akan coba untuk panggang roti, tetapi tekniknya aku tidak taruh rotinya langsung di panggangan, tapi aku akan taruh di rangsangan seperti ini. Jadi ini kalian bisa lihat setelah 30 menit rotinya jadi besar, mengembang lagi, dan ini baru kita panggang. Jangan lupa rangsangan pancinya dikasih mentega atau margarin agar tidak lengket. Jadi ini teknik aku guys, aku pakai rangsangan gitu kalau lagi tidak pengen pakai oven listrik. Bagusnya sih guys, mencetak kuenya itu langsung di atas rangsangan, jadi dia akan bulat sempurna, jadi nggak perlu diangkat-angkat kayak gini, jadi bentuknya jadi nggak terlalu bulat. Tapi karena ini buat dimakan sendiri, it's okay. Sebelum dipanggang, jangan lupa olesi dengan susu full cream. Jadi susu full cream kalian sisain, kalian oleskan untuk rotinya sebelum dipanggang. Ini udah siap dan hot pan tadi udah panas, kita bisa masukkan rotinya. Hati-hati. Ini kita panggang kurang lebih 25 sampai 30 menit. Dia agak lebih lama dari oven ya, baru matangnya. Ini apa namanya? Hasilnya setelah dipanggang kurang lebih 25 menit. Dia mirip di oven juga, atasnya gosong juga, dan ini menurut aku teknik pemanggangan yang mudah dan gampang. Kalian di rumah pasti punya. Untuk hot pan-nya kalian bisa ganti dengan teflon. Lalu rangsangan, baru adonan rotinya. Setelah diangkat dalam keadaan masih panas gitu, cepat-cepat diolesi dengan margarin atau mentega, biar hasil roti kalian mengkilap. Jadi itu tekniknya ya guys. Kenapa roti-roti yang dijual di mall-mall itu dia mengkilap? Karena begitu diangkat langsung dioles dengan mentega atau margarin, jadi glowing guys. Jadi gitu tekniknya dan tipsnya. Ini aku
nggak jualan, tapi kalau mau dijual kayaknya taruh di tempat begini di Mika gitu guys, bisa dua, muatnya bisa dua. Oke, ini kita kasih topping keju, aku kasih topping yang keju, tinggal kalian bulet-buletin aja kejunya di atasnya. Setelah itu kalian beri parutan keju. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara aku buatnya, semoga kalian suka videonya, jadi tonton sampai selesai ya guys. Selamat mencoba di rumah, semoga resepnya bermanfaat dan berkreasilah agar lebih baik dari video yang aku buat ini. Semoga berhasil, bisa juga untuk jualan roti jabrik coklat atau roti jabrik keju. Semoga kalian suka resepnya ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya ngomongnya belepotan guys, mohon maaf. Jadi sampai ketemu lagi di next video. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga kalian suka dengan resepnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.